Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat siang Bapak guru hebat yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Yang terhormat Bapak Dr. Ito Adiwarsito CEO selaku Bu Ade, mic-nya nyalakan lagi Bu Ade. Mic-nya mati. Yang terhormat Ketua Umum FPJKI Bapak Haidir Ali serta Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti webinar TKSI pada siang hari ini. Selawat berbingkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya berselawat kita dapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baiklah, tak lupa maka tak sayang maka tak cinta, maka jangan cintai saya karena saya sudah ada yang punya. Perkenalkan, nama saya Ade Wahyu Asririaningsih, SPDGR, bertugas di SDN 149 Peluma. Pada siang hari ini saya berkesempatan menjadi host untuk jalannya webinar kita siang hari ini. Adapun rangkaian kegiatan webinar hari ini adalah yang pertama, sesi pembukaan Ketua Umum FPJKI, yang kedua, sesi presentasi oleh narasumber kita, yang ketiga, sesi tanya jawab, yang keempat, sesi tambahan masukan, yang kelima, sesi penutup. Baiklah, sebelum kita membuka webinar kita hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sesi yang pertama yaitu adalah sesi pembukaan. Untuk memulai sesi pertama ini baiknya kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari ruang virtual siang hari ini sudah hadir Ketua Umum FPJKI Bapak Haidir Ali. Kepada Bapak Haidir Ali dengan segala hormat dipersilahkan memberikan kata sambutannya. Silakan Bapak Haidir Ali. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Astiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala P4TK Penjas BK. Saya menyebutnya kepala ini. Mudah-mudahan ini ada 191 anggota yang termasuk di dalam Zoom ini mengaminkan beliau. Supaya beliau ini definitif menjadi kepala P4TK. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, yang terhormat Pak Dr. Sugito Adiwarsito, Magister Pendidikan Olahraga. Yang terhormat rekan-rekan pengurus Forum PJOK Indonesia yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang kami hormati Ibu Moderator, Ibu Ade, ini Ibu Moderator ini Ibu Langganan ini. Langganan moderator FPJKI ini sudah tekan kontrak ini Pak Kepala, sudah tekan kontrak FPJKI ke Bu Ade ini. Kemudian yang kami hormati dan yang kami banggakan, teman-teman para senior guru PJOK hebat di Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, mana pada siang menjelang sore hari ini kita ada semua dapat hadir bersama-sama bertatap maya di ruang virtual Zoom meeting dalam rangka kegiatan TKSI atau tes
tes kebugaran siswa Indonesia yang pada kesempatan kali ini langsung dipimpin, langsung disampaikan oleh moderator kita, yaitu Pak Kepala P4TK Penjas BK, Pak Dr. Sugito, atau biasa kita sebut dengan Pak Gito. Kedua kalinya salawat ma'asalam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Bapak Kepala P4TK yang kami banggakan dan yang kami hormati, dan Bapak Ibu, para pengurus dan para guru PJOK hebat Indonesia, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan sepatah dua patah kata terkait dengan pembukaan dari forum PJOK ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwasanya forum ini adalah ajang kita silaturahmi. Kemudian forum ini juga sebagai ajang kita untuk berbagi informasi pengalaman terkait dengan dunia olahraga. Dan mudah-mudahan kali ini sangat penting sekali bagi kita semua terkait dengan judul materi kita pada sore hari ini, yaitu terkait dengan tes kebugaran. Nanti akan disampaikan lebih detail, lebih gamblang oleh Pak Kepala P4TK, Pak Gito, bagaimana regulasinya, bagaimana mekanisme dan lain-lain. Nanti sama-sama kita dengarkan pemaparan dari beliau, dan mudah-mudahan nanti beliau-beliau ini bisa roadshow ke daerah-daerah kita masing-masing, yang mungkin nanti akan ditambah lagi harapan kita ini Pak Gito terkait dengan binaan di daerah-daerah ini. Ini Sumatera ini kayaknya cuma di Medan aja ini yang masuk ini. Bu Ade ini pengen ke Bengkulu juga katanya Bu Ade. Ya, kemudian ya ke Lampung, ke Kepri juga nih ada Pak Tommy. Jadi itu harapan kita tentu Pak Gito, mungkin nanti step by step ya, mungkin tentu ini akan menyentuh semua lapisan jenjang sekolahan, baik itu yang bersifatnya di bawah naungan Kemendikbud maupun nanti mungkin di bawah naungan Depak ya. Jadi itu harapan kita semua tentu dari forum ini Pak Gito, dan sekali lagi kami apresiasi yang sebesar-besarnya. Ini Pak Gito ini baru nyampe ini perjalanan dari Surabaya, dan beliau landing tadi lebih kurang sekitar 15 menit yang lewat ya. Jadi ini luar biasa sekali, terima kasih sekali Pak Gito, di sela-sela kesibukannya luar biasa masih bisa menyempatkan diri untuk bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada teman-teman guru PJOK hebat Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Kemudian yang berikutnya, saya berharap teman-teman sekalian, para guru PJOK seluruh Indonesia yang ada di Zoom ini terutama, ayo kita sama-sama mengekspresikan diri. Kemudian kita saling mencari informasi terkait dengan mungkin materi-materi, narasumber-narasumber yang bisa kita ajak kerjasama untuk bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman terhadap guru-guru PJOK Indonesia. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini paling tidak bisa menambah ya referensi wawasan ilmu pengetahuan kita terkait dengan dunia olahraga, kemudian terkait dengan administrasi yang lain yang sekiranya sangat diperlukan di dalam proses kegiatan belajar dan mengajar, baik yang di kelas maupun yang berada di lapangan. Karena memang PJOK ini punya dua habitat, yaitu yang ada di kelas dan juga ada di lapangan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman di grup, saya menyimak dengan baik terkait dengan harapan supaya kegiatan ini bisa bersertifikat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya memang kita sudah berpuluh-puluh kali mengadakan kegiatan, kita memang selalu kita sertakan sertifikat. Dan hari ini memang kami sengaja melihat sejauh mana artinya partisipasi, kemudian keseriusan teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ternyata kalau tidak ada sertifikatnya, teman-teman sekalian, masih sangat minim sekali. Ya. Artinya saya kita menggarisbawahi bahwasanya kegiatan yang kita lakukan ini semata-mata mengejar sertifikat, bukan mengejar ilmu. Ini yang kita garis bawahi. Ini sangat naif sekali ya kalau bagi kita tentu. Ya, jangan sampai paradigma seperti ini terus berkembang ya. Ya, kita berharap
bukan semata-mata mencari sertifikat. Ya. Sertifikat ya jujur aja mungkin Pak Tommy dan teman-teman yang lain mau berapa ribu lembar mungkin bisa kita keluarkan, bisa kita buatkan. Tapi ilmunya dalam kegiatan ini yang susah sekali kita dapat kalau tidak punya narasumber yang memang berkompeten di dalamnya. Jadi sekali lagi terima kasih masukannya. Ini akan menjadi namanya pemikiran bagi kami mungkin kali ini ya. Karena memang ini juga sudah masuk ke redaksi kami, akan menjadi buah pemikiran, akan menjadi pertimbangan kami nanti. Ya mudah-mudahan nanti akan dipikirkan, akan Pak Tommy dan kawan-kawan pengurus nanti bisa menyiasati atau mungkin bisa menjadikan solusi seperti apa nanti kegiatan ini nanti. Jadi mungkin tidak terlalu panjang lebar karena memang waktu sudah berjalan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Sugito selaku Kepala PPTK atas kesediaannya untuk bisa berbagi di forum PJOK ini memberikan materi terkait dengan TKSI. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Haidir Amili, luar biasa sekali kata sambutannya. Jadi membuat kita lebih bersemangat. Saya ada pantun sesuai dengan kata-kata Pak Haidir tadi. Jalan-jalan ke Maluku, tidak lupa membeli duku. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk mendapatkan ilmu. Oke, lanjut kita ke sesi berikutnya yang sudah kita nanti-nantikan, yaitu narasumber hebat kita yang mempunyai segudang ilmu yang siap dibagikan kepada Bapak Ibu Guru PJOK. Kepada Bapak Dr. Sugito Adiwarsito, MPD OR, dengan segala hormat dipersilakan kepada Bapak. Terima kasih Bu Ade. Pak Haidir yang saya hormati, Bu Ade, Bapak dan Ibu peserta webinar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara saya izin mematikan video saja karena masih di perjalanan. Saya memilih untuk menyampaikan share screen saja. Apakah sudah terlihat? Ya Pak, sudah ada. Oke Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bagus Pak, sudah. Kalau beberapa hari lalu Bapak dan Ibu pernah minggu lalu P4TK menyelenggarakan webinar yang sama dengan tema yang sama. Ini akan mungkin saja orang karena memang kami sedang melakukan sosialisasi terkait dengan tes kebugaran siswa Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama yang saya mesti sampaikan adalah rasa terima kasih saya kepada Forum PJOK Indonesia yang diketuai oleh Pak Haidir Ali, kepada para pengurus, serta kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan webinar kali ini dengan sangat baik. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang mau hadir, yang berkenan hadir dengan tatap muka online ini. Lalu permohonan maaf dari saya pribadi karena memang terpaksa agak sedikit terlambat karena memang harus dalam perjalanan. Saya berusaha untuk mendapatkan tiket paling pagi tetapi nyatanya memang belum ada. Penerbangan belum normal sehingga baru siang ini kita bisa ketemu dengan sedikit saja terlambat. Ini masih di perjalanan, semoga keberadaan saya di perjalanan ini tidak mengganggu acara yang kita lalui siang ini, terutama pemaparan saya terkait dengan TKSI. Bapak dan Ibu saya hormati, saya sampaikan latar belakang terlebih dahulu, kenapa TKSI itu ada dan kemudian kami buat. Yang pertama, belum tersedia instrumen tes kebugaran bagi siswa Indonesia yang meliputi Physical Fitness Related Health dan Physical Fitness Related Skills secara menyeluruh.
Saya tidak mau mengklaim bahwa guru-guru di Indonesia belum paham ini. Tetapi sebagian dari kita itu artinya ya saya, ya Bapak dan Ibu yang hadir di sini, dan kemudian guru-guru teman-teman kita di luar sana, ketika cerita tentang physical fitness, kebugaran jasmani, itu taunya ya sudah kebugaran jasmani saja gitu. Tetapi bahwa kemudian di dalamnya, mohon maaf, ada suara-suara yang tidak enak, sek, kita apa ya? Kalau bisa di mute dulu, Ya, ya Pak. seperti suara burung atau apa gitu, di mute saja dulu, Ya. kalau boleh. Oke. Ada beberapa teman kita yang belum paham itu, sehingga jangankan tahu tentang instrumennya, pemahaman tentang itu saja kadangkala terlewatkan. Sehingga dari kesadaran itu penting bagi kita semua. Saya tidak mengklaim ini penting bagi PMPTK, sama sekali tidak ada kepentingan itu. Penting bagi kita semua justru untuk berupaya menularkan pengetahuan ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan instrumen-instrumen yang nantinya Bapak dan Ibu guru di seluruh negeri ini bisa gunakan. Apakah sudah ada sebelumnya? Tentu saja sudah ada. Kita punya TKJI. Tapi begitu cerita TKJI, dari 1984 TKJI tersebut di launching, disusun, dikembangkan, dan kemudian diuji cobakan serta di launching gitu. Sampai sekarang belum pernah ada kajian apakah instrumen tersebut masih valid. Kalaupun jawabannya iya, masih valid gitu, kita bersyukur. Tetapi kemudian siapakah yang sudah pernah mencoba membuktikan bahwa TKJI itu masih valid? Itu yang kemudian menjadi diskusi kita. Wong kita menggunakan meteran yang dengan bahan misalnya besi gitu. Besi itu ada muainya loh, ada titik muainya. Ketika dipanaskan sekian derajat maka akan bertambah panjang sekian derajat, sehingga tidak lagi menjadi valid. Artinya apa? Tidak dapat mengukur ukuran panjang sesungguhnya, karena justru instrumennya, justru penggarisnya menjadi lebih panjang dibanding yang seharusnya. Itu saja penggaris panjang yang mati. Bagaimana dengan kondisi kebugaran jasmani? Kondisi kebugaran jasmani dengan instrumen yang ada gitu. Mungkin saja salah prosedur, mungkin saja kondisi, situasi, lingkungan yang mempengaruhi tes, mungkin saja dari unsur yang diukurnya, yang motivasinya rendah, itu bisa saja berubah-ubah setiap saat. Sehingga validitas alat ukur harus sangat baik untuk bisa digunakan. Kita belum pernah mencobakan itu. Sehingga wajar ketika kita semua ada ide untuk berusaha memvalidasi itu. Kami tidak menyingkirkan TKJI. TKJI sudah memiliki jasa yang sangat hebat. Dari 84 loh, sampai sekarang 2021, itu masih digunakan loh gitu. Artinya tidak ada masalah dengan TKJI, tetapi bahwa kita berusaha untuk memvalidasi, itu adalah upaya kami untuk memperbaiki alat ukur yang kita punya. Kita seringkali mendengar klaim bahwa peserta didik kita rata-rata kebugarannya rendah. Siapa yang benar-benar telah mengukur itu? Lalu kemudian begitu sudah benar mengukur, apakah betul alat ukur yang digunakan valid? Enggak Pak, menggunakan TKJI itu sudah divalidasi. Saya tidak yakin. Karena kalau itu sudah divalidasi, tentu saja ada artikel, tentu saja ada jurnal yang bisa kita baca. Oh, itu hasil dari pembuktian bahwa TKJI valid saat ini. Ketika itu valid ya kita akui bersama. Saya tidak ada masalah apapun dengan TKJI. Saya yakin itu juga masih baik. Tapi kemudian kita semua perlu membuktikan itu sebagai kaum yang mengklaim diri sebagai akademisi.
Jadi itu ya. Jadi jangan ada salah paham bahwa udah ada TKJ kok pakai TKS ini proyek aja. Saya tidak peduli dengan urusan proyek. Saya tidak mendapatkan apa-apa dengan pekerjaan ini. Jadi artinya tidak usah ada pemikiran yang enggak. Oke, Bapak dan Ibu saya hormati, bagaimana dengan tes standar internasional? Kita punya Rockport, kita punya Navy, kita punya CSPFT, kita punya banyak hal. NAPFA-nya Singapura gitu. Yang kemudian kita tanya adalah, kalau Navy itu kita tetap terapkan di Indonesia gitu, terutama untuk peserta didik, apa iya pas? Oh pas Pak, ya sudah kalau pas, kita pakai. Tetapi kemudian kalau kita tahu latar belakangnya Navy, itu digunakan oleh tentara Angkatan Lautnya Amerika, lalu kemudian kita gunakan untuk peserta didik kita, ya masa iya kita langsung klaim bahwa itu cocok, bahwa itu pas. Artinya latar belakang semacam inilah yang kemudian tidak ada yang salah dengan tes standar internasional. Tapi kemudian ketika kita menggunakan, mengadopt, marilah kita mengadap untuk kita sesuaikan dengan kondisi peserta didik di negeri ini. Itu adalah tujuannya. ACSPFT Pak, itu punya ASEAN. Mohon maaf, punya Asia, bukan ASEAN, ASEAN. Yang buat orang mana? Ternyata orang Hong Kong. Dia ambil sampel dari mana? Anak-anak Hong Kong. Budaya gerak anak-anak Hong Kong bisa saja tidak sebagus anak-anak di Indonesia, atau bahkan sebaliknya. Jangan-jangan sampelnya waktu itu di sekolah-sekolah yang bagus, yang memang terpilih di Hong Kong. Tapi itu tahun berapa? Ketika hari ini kita berusaha untuk mencari tes-tes yang masih bisa kita gunakan di ACSPV itu, gitu, kan nggak ada masalah. Tetapi alat ukur yang kita gunakan harus valid. Itulah yang kita lakukan. NAPFA Singapura yang paling mirip gitu. Nggak ada masalah dengan NAPFA. Tapi kemudian norma yang digunakan di NAPFA dengan kondisi peserta didik yang sudah lebih jauh tertata, latihan-latihan kebugaran jasmaninya, bagaimana persekolahan di Singapura yang sedemikian rupa lebih bagus dibanding kita, jangan-jangan standarnya terlalu tinggi bagi kita. Jangan-jangan tuntutannya terlalu tinggi bagi kita. Tapi kalau kita lihat misalnya, anak Singapura kan manja-manja. Anak Singapura kan sekolah bagus-bagus. Badannya saja megar-megar gitu misalnya. Isu PE misalnya, physical education di sana, itu lebih ditekankan pada physical fitness related health. Kenapa? Karena di sana banyak orang obesitas. Banyak orang yang beratnya berlebih. Sementara di negeri ini, ada yang berlebih memang. Tetapi kemudian banyak juga yang kurang makan. Sehingga lagi-lagi kita berpikir, oke, silahkan diambil, silahkan diterapkan, tapi kemudian mari kita cek validitas maupun reliabilitasnya. Bapak dan Ibu saya hormati, jelas ya latar belakangnya ya. Yang selanjutnya adalah setiap instrumen tes yang TKJI, lalu kemudian yang NAPFA, yang ACSPFT, yang Navy, yang punyanya Rockport, yang punyanya Harvard, banyak sekali kita inventarisir, kita ambil dari sana sebagian, adopt, tapi tidak serta-merta kita adopt, tapi juga kita adapt, kita adaptasi. Bahkan kita semua berbicara bagaimana kalau kita membuat tes yang baru, instrumen yang baru. Kenapa? Karena bisa saja orang mendengar tes itu sudah takut. Ya kalau tes takut assessment Pak, gitu ya sama saja. Orang ketika mendengar kata diuji itu takut. Tapi kemudian ini tes memang, ini diuji memang, tapi bentuknya bermain. Untuk anak-anak mana? Anak-anak SD, fase A, kelas 1, kelas 2, fase B, kelas 3, kelas 4, fase C, kelas 5, kelas 6, gitu. Mereka tidak takut untuk dites, sehingga diharapkan dari sekedar mau dites dan kemudian melakukan tes itu dengan sungguh-sungguh, hasilnya tetap yang baik. Oh kalau mau baik ya angkanya aja ditinggiin Pak, nggak gitu. Atau normanya aja
direndahin Pak, ya nggak gitu. Kita semua melakukan itu atas dasar kajian-kajian teoritik. Kita semua melakukan itu, kita dasarkan pada kebijakan yang ada. Sekarang ini CP, capaian pembelajaran, dibagi 3 fase A, B, C. Kita sesuaikan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Untuk anak SD kelas 1, 2, apa sih yang diperlukan? Terutama pada koordinasi gerak, karena pengembangan pola gerak dasar. Maka yang kita teskan, ya jangan daya ledak. Untuk apa kepentingannya? Seperti itulah yang jadi kajian kita gitu. Sehingga bisa saja di kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6 itu tesnya berbeda-beda masing-masing fase A, B, C. Kelas 1, kelas 2 beda dengan kelas 3, kelas 4. Karena apa? Karena kebutuhan pengembangan geraknya berbeda. Bukan hanya apa yang mau diukur, tetapi juga instrumennya mungkin saja berbeda. Karena anak kelas 3, kelas 4 lebih kuat struktur ototnya. Lebih panjang jangkauannya. Kalau kita sajikan sesuatu yang sama, bisa saja tidak valid. Anak kelas 1 dan anak kelas 3 sudah beda jauh loh. Makanya kita kelompokkan, kita ikuti fase yang ada di CP. Bapak dan Ibu, ini adalah latar belakang kita. Lalu kita cerita tentang bagaimana ini dikembangkan. Kita berusaha untuk menerapkan design thinking. Design thinking itu apa? Kok nggak ada di paparan ya sudah, nanti bikin webinar lagi judulnya design thinking gitu. Kalau bayarannya cocok. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Setuju. Kita kembangkan design thinking. Jadi kalau orang bicara problem based, project based, apa aja yang dilakukan gitu, sebenarnya yang perlu diperbaiki adalah pola pikir. Bagaimana pikiran itu didesain sedemikian rupa sehingga keluarlah project, sehingga keluarlah problem based, sehingga keluarlah discovery dan seterusnya. Dimulai dari apa? Dimulai dari empathize. Empati, rasa empati kita terhadap apa? Negeri ini kok lucu ya, dari 84 banyak orang pinter, gurunya hebat-hebat, tetapi lihat tuh kalau kita Bapak dan Ibu lihat gambar yang ada di tayangan ini. Itulah yang dilakukan dari 84 lalu gitu. Bu Ade aja belum lahir. Bu Ade sudah umur 2 tahun ya. Belum Pak, 84. Nah kan, 90. terus sampai sekarang beliau jadi guru hebat gitu. Ada di asosiasi, ada di forum, sekretaris bahkan gitu. Masih menggunakan tes yang beliau sendiri belum lahir. Terus di mana letak bahwa kita ini akademisi yang dengan kemampuan akademik kita itu tidak hanya mampu memprediksi, mampu yang lain gitu. Sehingga ada produk-produk inovasi yang bisa saja itu berdampak pada perbaikan kualitas pembelajaran maupun kualitas tujuan maupun kualitas manfaat yang didapat oleh peserta didik. Pertama itu empati, rasa empati kita, masa iya sih gitu. Dengan rasa empati itu, maka kita berusaha untuk mendefinkan, berusaha untuk menjabarkan apa sih yang menjadi rasa empati kita, dan kemudian apa yang menjadi latar belakang kendala dan seterusnya, sehingga kok kondisinya masih seperti ini gitu. Didasari apa? Didasari pada referensi, didasari pada kajian-kajian, didasari pada pengalaman-pengalaman, didasari pada kerangka teoritik, hasil penelitian yang relevan, dan seterusnya. Maka keluarlah ide, gagasan. Jadi kondisinya kok kayak begini amat ya gitu. Padahal kita bisa begini begitu loh, berdasarkan teori itu begini segala macam gitu. Pengalaman tuh begini loh, ada penelitian yang relevan tuh begini loh gitu. Kemudian kita keluar ide. Ide kita adalah yuk kita buat tes kebugaran juga yang tidak meninggalkan yang lama, tetapi ada kebaharuan. Kita validasi lagi, kita uji reliabilitasnya, sehingga nantinya kita bisa gunakan. Jadi prosesnya panjang, Pak.
Akhirnya ide itu ditindaklanjuti dengan cara apa? Kami bikin pedoman, kami bikin panduan. Panduan apa? Panduan kegiatan, pedoman kegiatan. Sehingga ketika kita nanti mengerjakan apapun, itu ada aturan yang jelas. Walaupun dalam perkembangannya bisa saja gitu, namanya dinamika kan. Oke, bergeser sedikit, perbaikan sedikit, tapi menuju sesuatu yang lebih baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selesai di sana, kita berusaha untuk membuat prototipe. Prototipenya berupa apa? Instrumennya kita susun dengan sedemikian rupa, tapi tidak lalu serta-merta kita gunakan. Makanya Bu Ade mau trek-trek kayak gimana juga gitu. Belum akan nyampe Bengkulu dan tidak akan nyampe Bengkulu. Karena yang kita lakukan sekarang ini adalah prototipe. Kalau Bapak dan Ibu mau punya proyek besar gitu, penjernihan air gitu. Bukan tiba-tiba sungai Kahayan yang di sana terus tiba-tiba oke, dikasih apa istilahnya tuh? Obat-obat penjernih gitu. Habis modal. Jadi ya sudah, memang masih sedikit, memang masih project, masih prototype, sehingga ya baru sedikit targetnya, sasarannya. Nah baru kemudian kenapa kok hanya daerah-daerah tertentu gitu? Berdasarkan pemikiran itulah keterwakilan wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur. Paling tidak ada pulau-pulau besar yang terwakili. Kenapa? Karena saya yakin betul, kita semua yakin betul bahwa karakteristik peserta didik pada setiap pulau-pulau besar yang kita datangi itu berbeda-beda. Tapi apakah berbeda-beda itu semua kita akomodir gitu? Ya enggak. Jebol kantong kita. Nggak punya uang kita, nggak punya tenaga kita, nggak punya waktu kita. Jadi jangan berpikir bahwa kok saya enggak, padahal saya kenal Pak Gito dengan baik. Bukan. Ini masalah konsep, masalah teoretik, masalah banyak hal yang kita jadikan pertimbangan. Sehingga tidak serta-merta gitu. Jadi berpikir sama saya berpikir rumit. Saya tidak mau berpikir secara sederhana, praktis, tapi hasilnya nanti sebenarnya tidak baik untuk kita semua. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, prototype. Nah, prototype yang sudah kita buat, instrumen yang sudah kita buat itu, kita uji cobakan dalam skala kecil. Untuk apa? Untuk memvalidasi bahwa penggaris saya itu, mistartun saya itu, benar-benar memang bisa digunakan untuk mengukur panjang. Ketika kita cerita timbangan saya itu memang benar-benar bisa digunakan untuk mengukur berat badan gitu. Nah, itulah proses validasi, itulah prototype. Nah, permasalahan selanjutnya adalah kita juga harus mengevaluasi. Jadi kalau tadi kita cerita tentang, mohon maaf, prototype, seberapa baikkah instrumen tersebut, itu kita uji, hasilnya ya yang tidak baik kita drop. Kami punya berapa? Kami punya 120-an instrumen. Dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 5 fase. Dari 5 fase tersebut A, B, C, D, E. Dari 5 fase tersebut gitu, dicobakan berapa? Masing-masing 20, itu baru 100, berarti yang 20 kita pinggirkan dulu. Kapan-kapan insya Allah kalau teman-teman mau mencobakan gitu, boleh. Dari 20 itu, apakah semua valid? Ya tidak. Bahkan tes yang berskala internasional ternyata nggak valid.
Ketika nggak valid, ini internasional loh gitu. Ya di drop, nggak peduli kami. Ini prosedurnya mudah loh. Iya memang kita mau tes kita itu ekonomis, efisien, efektif, prosedurnya mudah gitu. Tetapi begitu kita cobakan dengan data, dan ternyata nggak valid. Ternyata kenapa gitu? Karena itu tidak cocok ternyata dengan karakteristik peserta didik di negeri ini gitu. Itu kesimpulan kami. Jadi itulah yang kami lakukan. Proses inilah yang kita sebut sebagai evaluate. Jadi kalau tadi kita bicara pengembangan itu, design thinking itu, kita mulai dari satu, empati kita, lalu divine, berusaha mendefinisikan, berusaha untuk mengurai permasalahan didasarkan pada data, didasarkan pada konsep, didasarkan pada pengalaman, didasarkan pada penelitian yang relevan. Lalu berusaha untuk membuat ide, gagasan, untuk apa? Untuk penyelesaian yang kita empatii tadi. Lalu dari sana kita membuat prototype. Tidak serta-merta kita klaim bahwa yang kita buat ini bagus, yang kita buat ini baik. Tapi kita uji cobakan secara terbatas terlebih dahulu. Lalu kita lakukan evaluasi. Yang oke jalan, yang tidak oke stop. Atau yang tidak oke kita perbaiki. Sehingga keluar apa lagi? Keluar redefine. Mendefinisikan kembali, cari konsep lagi nantinya. Masa sih enggak gitu kan? Terus setelah redefine apa? Ya nanti bikin lagi ide yang baru lagi. Nanti apa? Nanti bikin lagi. Nah itu siklus tuh. Prototype lagi. Kita evaluasi lagi. Bapak dan Ibu saya hormati, kita semua mengerjakan itu, kita semua melakukan itu, tapi kemudian bentuk pekerjaannya kita lanjutkan dengan R&D, Research and Development. Nah, inilah yang kita konstruksi dari TKJI menjadi TKSI itu seperti apa. Tadi gambarannya kan SD, kelas awal, kelas tinggi, 1, 2, 3. Tapi kita mengkaji 1, 2 dengan 3, 4, 1 dengan 4. 1 dengan 3. Anak 1 dan anak kelas 3 itu bedanya sudah sangat jauh. Sehingga lebih baik secara psikol, secara fisik, mereka kita bagi saja menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang menjadi sedikit perbedaan dengan lalu SMP juga, SMA juga, pria wanita kita bedakan. Nah, bagaimana dengan jenis-jenis tesnya? Jenis-jenis tes di TKJI, kalau kita lihat tadi slide sebelumnya, sama dari SD sampai SMA. Tapi untuk TKSI nanti akan berbeda-beda. Ini kan tidak diujikan untuk sebagai pengetahuan guru gitu. Guru harus menguasai dari SD sampai SMA, ya enggak perlu. Ya cukup yang dibutuhkan saja. Sehingga tadi sudah saya sebut di awal gitu. Tergantung karakteristik peserta didik. Kalau di SMA memang sudah menerapkan keterampilan di dalam motor skills di dalam permainan-permainan yang sesungguhnya, mereka perlu menang, mereka perlu kalah gitu. Bukan orientasinya salah satunya itu, tapi mereka perlu gambaran itu gitu sebagai perwujudan strategi bermain. Maka kalau memang perlu daya ledak, mereka akan gunakan daya ledak. Tetapi ketika di SD kelas 1, yang terutama hanya pengembangan pola gerak dasar, rasanya belum itu. Koordinasi justru jauh lebih penting. Itu jenis-jenis tes. Bagaimana dengan pelaksanaan tes? Pelaksanaan tes bagi peserta didik untuk SMA, SMP, SMA mungkin saja oke dites, ya memang dites, makanya mereka mungkin saja menganggap ini lebih berat dibanding latihan, oke. Tetapi bagi anak-anak usia SD, bisa saja ini menakutkan. Sehingga pelaksanaan tesnya kita buat sedemikian rupa. Ada berbagai permainan. Pak, nggak mungkin yang seperti itu. Ya kalau nggak mungkin kita buktikan saja. Gitu. Kita buktikan dengan cara apa? Kita buktikan cara uji ulang validitas. Kami mengklaim bahwa menggelindingkan ban itu untuk koordinasi, untuk latihan koordinasi mata tangan kaki, hari ini valid. Jenisnya bermain, pelaksanaan tesnya bermain. Tapi Bapak dan Ibu nanti bilang, Pak itu nggak mungkin lah masa kayak begitu untuk memvalidasi, untuk mengetes koordinasi gitu.
Saya tidak punya jawaban apa-apa. Kalau Bapak dan Ibu mau membandingkan itu, Bapak dan Ibu uji aja valid atau enggak gitu. Setelah enggak valid gitu, ya buktikan ke kami. Lalu kemudian Bapak dan Ibu membuat alternatifnya. Pak, ini lebih sesuai untuk koordinasi. Gitu caranya. Jadi berdebat itu bukan didasarkan pada menurut saya. Di debat itu marilah kita sajikan data, hasil uji coba. Buatlah prototipe, ujikanlah, evaluasilah, baru kemudian dapat data, mari kita bandingkan. Nah, gitu maunya. Ini berpikir ilmiah. Jadi beda pendapat kan wajar-wajar saja. Kemudian ketika bagaimana menyikapi perbedaan pendapat, termasuk dengan cara menguji ulang, itu adalah cara yang lebih akademik, cara yang lebih baik di dalam proses akademisi. Bapak dan Ibu saya hormati. Kemudian bagaimana sistem scoring dan sistem penilaian tes gitu. Kita lakukan banyak hal. Ada yang dikonversi dari skor mentah kemudian ke T-score. Ada yang kemudian hasil pengukurannya berupa waktu, kita konversi ke dalam bentuk nilai angka 1, 2, 3 skornya gitu. Nah, tapi itu semua sudah disiapkan oleh tim data kami. Jadi di setiap titik yang kami melakukan pengambilan data, data itu langsung dimasukkan ke pengolah data. Pengolah data lah yang kemudian berusaha untuk mengumpulkan. Kita pertama kali di Jogja, instrumen A itu valid. Tetapi begitu ditambah data dari Makassar, itu menjadi tidak valid. Loh, kenapa begitu? Karena karakteristik anaknya berbeda sehingga memungkinkan saja menjadi berubah. Satu. Karena lingkungannya yang berbeda mungkin saja mengubah hasil tes. Karena pengetesnya berbeda mungkin saja mengubah hasil tes. Nah, tes yang baik, mau yang ngetes siapapun, lingkungannya seperti apapun, yang dites apapun gitu, itu tidak akan berubah, dan itu yang disebut sebagai reliable. Itu proses itulah yang kemudian kami mengambil di 6 titik yang sekarang ini kita lakukan. Loh Pak, harusnya lebih banyak titik lebih bagus. Iya memang. Iya, begitu. Persentasenya gimana Pak? Di dalam R&D, ketika kita sudah menyertakan sekitar 1.800 orang untuk kita tes, mendapatkan validitas, dan itu merupakan perwujudan keterwakilan dari paling tidak di 50 besar yang kita punya gitu. Itu diokekan di R&D. Mungkin di sini banyak ada beberapa teman, mungkin saya dari unsur dosen atau guru senior yang sangat paham statistik, sangat paham penelitian, nanti bisa saja berdiskusi. Kalaupun nanti saya salah ya saya tinggal minta maaf dan kami akan perbaiki. Dan kemudian norma tesnya. Nah, norma tes inilah yang kemudian semakin banyak juga semakin menggambarkan kemampuan yang sesungguhnya oleh peserta didik kita. Anak-anak di Eropa, terutama Eropa Barat, penjasnya sudah sangat bagus. Sehingga kesadaran akan pentingnya kebugaran bagi dirinya itu juga bagus. Sehingga mereka melakukan latihan-latihan sendiri. Kita belum seperti itu. Begitu diteskan, ya dengan instrumen yang sama gitu ya, hasilnya bisa saja berbeda. Satu, tentang budaya untuk menentukan norma. Bagaimana dengan kondisi lingkungan? Kalau ngetesnya pas summer gitu, pas musim panas gitu, semuanya enak dilakukan bisa, tetapi begitu pas musim dingin gitu, jangankan melakukan tes di luar, di dalam ruangan pun bisa saja beku gitu. Jadi inilah yang kemudian kita berusaha antisipasi, kita kembangkan. Ada yang raise hand, Bu Ade tolong dibacakan. Saya kira mau tadi dulu lah Pak. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, ada yang raise hand. Kalau ada yang Ibu Enzi ya? Ibu Enzi
Udah gak sabaran itu Bu Ade. Ini ibu ke bapak nih, Posma Ampus Lumu. Bapak ya kayaknya. Gak apa-apa deh ibu dulu. Mana ibu tadi? Ayo ibu. Itu Raisen apa kepencet? Jangan-jangan nanti kepencet. Ibu Ulin ada juga nih, Ibu Ulin. Ya dibuka aja unmute-nya satu-satu. Satu-satu Ya. dipanggil satu aja Bu. Bu Ulin, silakan. Nah termasuk senior kita Pak Sahuri ini. Bapak ini udah bisa diaktifin? Ya Pak Sahuri, silakan Pak Sahuri. Ah, Dibuka aja unmute-nya Pak Sahuri. Masih unmute Pak. Masih belum kebuka itu. Nah ya sip. Ya, terima kasih. akan Pak. Sudah ya, Ya, Pak Haidar. Sudah. Ini saya langsung. iya Ya, Pak, lanjut, Pak. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PCOKI, kemudian yang saya hormati Pak Kito, mudah-mudahan nanti bisa ketemu dan menjadi kepala kampus PTK Penjas. Dan teman-teman yang di kegiatan ini, yang pertama saya mengapresiasi dan merespon dengan baik karena di hari guru ini kan ini November ini ada hari guru. Ya, Itu 25. Ya betul. di hari guru ini ada namanya kita ini memberikan apresiasi dalam bentuk mungkin ini luar biasa aplikasi TKSI ya kan, ini luar biasa dan ini bentuk guru-guru PJOK yang nantinya akan diwadahi oleh Pak TK Pendas dengan Pak Tito. Dan mudah-mudahan saya yakin bahwa mungkin ini namanya aplikasi atau ini namanya aplikasi TKJ atau TKSI, pasti ketika ini akan di launching pasti beberapa penelitian, beberapa instrumen sudah dilakukan termasuk perbandingan tes kebugaran yang sudah lalu. Banyak tes kebugaran yang memang sudah berada, mungkin dari kita belum ada sudah ada metode-metode tes itu yang untuk ABRI, yang untuk apa dan sebagainya. Nah, ini adalah terobosan inovasi dan evaluasi dan pengembangan diri khususnya di PJOK dalam hal tes dan pengukuran. Jadi sekali lagi sudah banyak mungkin yang dilakukan uji coba baik beberapa titik dan sebagainya adalah untuk bagaimana mensinkronisasikan ada yang ini ya masuk mensinkronisasikan bentuk tes. Kalau mengarah ke soal AKM sendiri soal seperti boleh. Ya, jadi sekarang ini sudah dilakukan beberapa uji coba ini untuk mensinkronisasi, dan ketika kita bicara dengan kurikulum ada revisi, maka TKJ yang dulu mungkin ada beberapa sinkronisasi ketika ada yang benar-benar valid dan standar sesuai dengan konstruksi budaya dan tentang pelajar ataupun tentang penduduk Indonesia ini yang nantinya untuk menjadi sampel tes ini nih yang harus kita dukung bersama-sama, kita sinkronkan bersama-sama. Kita ketika nanti ada beberapa yang mungkin ada masukan ini
ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena memang saat ini belum ada yang menjadi standarisasi untuk tes kebugaran jasmani kan, yang nantinya akan berhubungan dengan tes pengukuran. Dan nah, ini salah satu apresiasi bentuk PJOK khususnya di P4TK PNS membuat TKSI ini merupakan namanya apresiasi pengembangan untuk PJOK. Dan di bulan Desember ini mudah-mudahan itu bisa di launching, dan ini merupakan apresiasi dari kontribusi guru-guru PJOK dalam di Hari Guru Nasional yang ke-76 yang mungkin dengan tema bergerak dengan hati pulihkan pendidikan, ini di hari punya. Dan sekali lagi ini terobosan yang bagus, dan saya menunggu launchingnya dan aplikasi. Memang saya kemarin juga mengikuti ini sekedar informasi juga, Pak Haidir dan teman-teman mengikuti sosialisasi dengan Kemenpora, yaitu dengan desain besar olahraga nasional, dan di situ di dalamnya ada namanya olahraga pendidikan, dan di dalamnya juga ada namanya kebugaran. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi patokan bahwa kebugaran di Indonesia, tadi disebutkan tadi ada fase A, B, dan A sampai E, bahkan ada yang umum itu di TKS ini luar biasa, lebih rinci, lebih lebih mengerucut, tidak ada yang norma tesnya yang tidak jelas. Ini sudah jelas untuk TKS ini. Maka dengan adanya desain besar olahraga nasional ini akan diakomodir, karena ini memang untuk bisa kedepannya alat tes ini atau aplikasi tes ini bisa memberikan jawaban kebugaran jasmani pelajar Indonesia untuk bagaimana menjadikan atlet yang nantinya akan kita arahkan ke sana. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan ini masukan saja. Mungkin kalau lebih nanti rinci bisa ada pertemuan yang tatap muka, nanti kita bisa diajak bagaimana cara melakukan tesnya. Kemudian itu tadi Ibu Ade bagaimana harus Bengkulu biar tesnya di sana, nanti di Jakarta di mana, kan baru di Surabaya, di Makassar ini muter, cuman saya nggak diajak. Mudah-mudahan nanti Pak Gito ini bisa diajak, kita bisa diskusi lagi. Terima kasih Pak Sugito, salam hormat dan sehat semua untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya Pak Sahuri ini udah nggak sabar lagi Pak mau launching TKSI dan mau Betul. diajak ini Pak Sahuri ya. Terima kasih Bu Ade, terima kasih. Ketua MGMP SMK siap ya? Ya, mantap. Ya, silakan Bapak Gito. Udah antusias Pak Sahuri Pak, mau launching Pak Desember. KGN mau diajak dia nih Pak. Oke, Bapak Ibu saya hormati. Terima kasih Mas Sauri atas apresiasinya dan kemudian atas sarannya. Ini soal ajak mengajak, ini saya mesti tegaskan di sini. Begini, Bapak dan Ibu saya hormati, di antara salah satu kewajiban Bapak dan Ibu sebagai guru adalah pengembangan diri. Di antara kegiatan pengembangan diri, selain pelatihan, pendidikan dan pelatihan, itu juga ada kelompok kerja guru. Mohon maaf, bukan kelompok kerja guru, tapi intinya gitu. Intinya di dalam asosiasi profesi itu punya ide apa, punya gagasan apa untuk meningkatkan kompetensi anggotanya. Inisiasi siapa mengajak dan siapa diajak, guru-guru modern bukan bergantung dari pemerintahan, dari lembaga pemerintahan
Tetapi justru inisiasi itu datang dari asosiasi profesi maupun kelompok-kelompok kerja di antara guru-guru. Jadi kalau ini nanti benar sudah di launching, sudah jadi, bukan Bapak dan Ibu yang kemudian menunggu P4TK melibatkan asosiasi profesi atau melibatkan orang per orang, justru Bapak dan Ibu gurulah yang berusaha untuk menyadari bahwa apakah ini akan bermanfaat untuk guru, Bapak dan Ibu guru, untuk asosiasi profesi, untuk peserta didik, atau apakah sebagai guru perlu untuk mendapatkan ini. Nah, itulah yang kemudian nanti inisiatif datangnya dari orang per orang maupun asosiasi profesi untuk lebih tahu. Jadi bukan pada posisi menunggu dilibatkan, tetapi justru meminta untuk melakukan peningkatan kompetensi terkait dengan tes kebugaran siswa Indonesia ini. Gitu. Yang saya pikirkan justru seperti itu. Jadi kalau sekarang ini baru beberapa orang yang terpilih dan kemudian sebagai pengembang gitu, itu kriteria yang ditentukan oleh teman-teman memang sudah dilakukan. Bahwa itu tidak mengakomodir semua orang gitu. Nggak ada di dunia ini yang pekerjaan atau apapun kegiatan atau apalagi ya, saya sebut saja project gitu, yang bisa mengakomodir dan melibatkan semua. Pasti hanya orang-orang tertentu yang dengan kualifikasi tertentu yang terlibat di dalamnya sana. Tetapi alasan secara ilmiah, alasan secara akademik, itu yang sudah saya sampaikan tadi. Kenapa kok ini, kenapa kok ini. Tapi tindak lanjut dari kegiatan ini, itu sangat bergantung dari inisiatif Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu merasa ini penting, ini perlu, seperti webinar kali ini, hari ini gitu. Tidak perlu saya P4TK Penjas yang meminta ini, tapi asosiasi profesi yang kemudian meminta. Bahwa pembiayaannya akan gratis atau akan ditanggung atau apa segala macam, itu bicara kemudian. Tapi inisiasi bahwa saya mementingkan itu, itulah yang kemudian menjadi catatan. Ini loh guru-guru hebat yang ingin membuktikan bahwa kami ini yang justru butuh gitu. Bukan kami menunggu diajak, bukan kami menunggu diminta. Itu yang saya pikirkan. Iya, saya sangat serius tentang ini. Kenapa? Karena negeri ini nggak mungkin bisa diselesaikan. Mohon maaf, urusan kompetensi guru-guru PJOK ini tidak mungkin diselesaikan oleh P4TK Penjas dan BK saja. Kenapa? Kemampuan kami hanya 2.000 sampai 3.000 orang per tahun. Itu pun kami sudah mengakal-akali sehingga mungkin saja bisa sampai 7.000 per tahun gitu. Tapi guru di negeri ini jumlahnya PJOK sekitar 140 ribuan orang. Kalau semua orang hanya menunggu diajak diundang P4TK, rasanya itu sampai kiamat tidak terwujud. Bukan kiamat, sampai kita semua yang ada di sini sudah tidak jadi guru lagi, bukan meninggal, bukan. Itu rasanya tidak akan terwujud. Tetapi ketika inisiatif itu datang dari teman-teman guru gitu, itu yang kemudian ini banyak orang yang sudah mendapatkan sosialisasi sehingga masing-masing orang tersebut kemudian seperti MLM diundang oleh Mas Sahuri di tidak pusat dulu, SMK yang ada di Jakarta Barat, baru nanti mungkin saja se-Jakarta. Nah, itulah yang saya garis bawahi juga terkait dengan permintaan dan kemudian nunggu diajak tadi. tapi sebenarnya saya lebih senang, lebih bangga ketika teman-teman justru berinisiasi untuk meminta karena didasarkan pada kebutuhan. Satu catatan lagi, saya sebenarnya belum sampai kepada titik akan seperti apa nantinya. Mas Sauri tadi menyampaikan aplikasi. Saya belum ngomongin aplikasi, tapi Mas Sauri sudah tahu bahwa ini akan ada di aplikasi. Kenapa? Karena hari ini sudah ada, mohon maaf, suaranya mengganggu lagi yang nganggung-nganggung.
Karena sudah, halo, ini suaranya agak mengganggu Pak, agak mengganggu. Tolong di mute kan. Halo, ya. Ya lanjut Pak. Ya. Ada suara seperti radio rusak Pak, ngomong gitu Pak. Jadi Ya, kresek. Siapa ya? Oke, sekarang clear. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang ini sedang di launching dan menggandeng PGRI, sudah di launching dan menggandeng PGRI, itu dari Kemenkes, itu aplikasi, itu jauh lebih bagus dibanding yang kita punya saat ini, tetapi itu hanya rockport, walking, 1,000 mile kalau nggak salah, atau 100 miles gitu. Tapi punyanya Rockport. Nah, punya Rockport itu kemudian diakali untuk dimasukkan ke dalam aplikasi di HP. Saya belum cerita seperti itu. Cerita saya adalah nanti ada di bawah sebenarnya di selanjutnya gitu. Cuman karena sudah disinggung oleh Mas Sauri, saya sampaikan juga. Yang saya mau sampaikan adalah kita nanti punya web apps namanya. Web aplikasi yang tidak hanya memuat mesin penghitung, tetapi juga justru memuat begini. Kalau SMK misalnya, SMK itu di fase E dan F ini gitu, SMA SMK itu ada di sini. Kita nanti punya tes kebugaran jasmani Indonesia, di sini ada prosedur tesnya. Kalau misalnya tes push up 60 detik, maka prosedurnya seperti apa? Konsep dulunya seperti apa? Terus kemudian prosedur pelaksanaan tesnya seperti apa? Penskorannya seperti apa? Dilengkapi dengan gambar-gambar, dilengkapi dengan video. Itu di web kami, web apps kami. Itu baru cerita web. Ketika apps gitu, aplikasinya, teman-teman Bapak dan Ibu guru bisa memasukkan data peserta didik berupa apa? Tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, usia. Setelah itu hasil tes push up-nya tadi. Nanti ada menu calculate. Ketika diklik gitu, kalkulasi, hitung gitu, maka akan keluar hasilnya. Hasil kemudian keluar normanya. Baikkah, sangat baikkah, kurang baikkah, atau cukup. Begitu cerita cukup dan kurang baik, maka keluar rekomendasi latihan-latihannya. Dilengkapi dengan apa? Dilengkapi dengan videonya. Nanti ketika si anak itu oleh gurunya dimasukkan beberapa data yang banyak sekali gitu. Tadi kita sebut ada 20, tapi TKSI hanya mungkin saja 5 item gitu. Maka sebenarnya kita bisa memprediksi anak dengan tipe daya tahan yang bagus, dengan kekuatan otot lengan yang bagus, dengan antropometri panjang lengan, panjang togok ketika duduk, ketika berdiri, panjang tungkai gitu, itu bisa diprediksi dia akan bisa diarahkan ke cabang olahraga apa. Jadi rangkaian itu semua, dari mulai sekedar nama, tesnya, instrumennya apa, kemudian sampai bisa memprediksi itu, itulah yang ada di web apps kami. Terus apa kaitannya dengan permintaan Bapak dan Ibu tadi gitu? Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Mas Sahuri misalnya punya 28 murid. 28 murid begitu dites semua dengan menggunakan TKSI, SMK, rata-ratanya kurang baik. Ketika rata-ratanya kurang baik, ini dikaitkan dengan apa? Apakah pembelajarannya di sekolah sudah bagus? Kan bisa teridentifikasi. Apakah pola latihan yang dilakukan oleh peserta didik sudah bagus atau belum? Atau mereka itu hanya bergerak ketika ketemu gurunya saja? Itu banyak kemungkinan gitu. Dari sana kita bisa menembak, kita bisa membidik kompetensi guru-gurunya akan seperti apa. Jadi akibat dari peserta didiknya yang mohon maaf tadi kurang baik, maka sebenarnya akan memperlihatkan kompetensi guru-gurunya. Ketika itu Mas Sahuri satu orang,
hanya menggambarkan Mas Hauri sendiri. Tapi ketika guru-guru di Jakarta, mohon maaf saya sebut saja di Jakarta gitu, rata-rata peserta didiknya seperti itu, maka sebenarnya guru-guru di Jakarta kompetensinya perlu ditingkatkan. Ketika perlu ditingkatkan, maka data tersebut kemudian menjadi dasar yang akan dikirimkan kepada Dinas Pendidikan. Ini loh peserta didikmu, tingkat kebugarannya, ini menggambarkan kompetensi guru-gurunya, sehingga Dinas Pendidik harus melakukan apa? Kita tawarkan. Dari sana, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian datang ke Dinas Pendidikan. Pak, kami memerlukan ini, karena terus terang kami, mohon maaf, gitu, kompetensi kami memang masih perlu ditingkatkan, sehingga yuk kita bekerja sama. Gitu. Apakah dari situ nanti harus P4TK? Ya enggak. Kenapa? Karena web apps kami ini nanti bisa diakses siapapun. Jadi Bapak dan Ibu, oke, P4TK kalau ditunggu nggak akan bisa, gini-gini misalnya. Ahlinya kurang bagus, gitu. Kami mengundang saja dari perguruan tinggi, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya data sebagai dasar untuk peningkatan kompetensi itu kita punya. Jadi jangan asal tunjuk, negeri ini kualitas kebugarannya jelek, peserta didiknya, gurunya nggak bagus. Enggak, kita basisnya data. Itu Mas Hauri, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, Pak Ketua, Bu Ade, gitu. Itu web apps yang kami punya. Apakah ke depan ini akan bisa dilakukan sebagaimana gelang itu? Terus kemudian di Android atau di iOS gitu, menggunakan iPhone gitu, ya tentu saja akan bisa. Tapi kapan itu? Ya sabar. Ya sabar. Kan sekarang masih dalam tahap pengembangan instrumen saja, masih baru selesai. Menentukan norma saja baru akan mulai. Apakah itu bisa terwujud di 2022 gitu? Ya insya Allah. Karena semua sudah kami agendakan. Kalau tidak pandemi, tidak ada ledakan gelombang kedua, ini harusnya sudah selesai di bulan Juli. Agustus itu kita sudah launching. Tetapi nyatanya, karena ada ledakan COVID gitu, kita mundur sampai Desember ini bahkan. Tapi paling tidak, saya menceritakan kepada Bapak dan Ibu, ini semua tidak dikembangkan dengan serta-merta, ini tidak berbasis proyek, ini tidak berbasis kebijakan yang kalau ganti pemangku kepentingan akan ganti gitu, tetapi ini semua dikembangkan berdasarkan kebutuhan, berdasarkan karakteristik, berdasarkan kajian konsep, dan seterusnya tadi sudah saya ceritakan. Oke, kita lanjutkan saja diskusi. Silakan Bu Ade kalau ada yang masih ada. Ya, siap Pak. Silakan Ibu Puja. Ini antrian. Ayo Bu Puja, aktifkan aja langsung. Yang resen standby ya. Kalau enggak itu nanti kelewat nanti. Bu Puja itu mikrofonnya dinyalain kalau mau bicara. Ya. Itu Bunda Puja bendahara, itu bendahara juga itu. Silakan Bunda Puja. Baik, terima kasih sudah di unmute ya. Akhirnya bisa bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya bisa hadir di sini berjumpa dengan narasumber Pak Gita dan juga rekan-rekan guru PJOK. Ini dua hal bagi saya. Yang pertama itu keresahan saya. Yang kedua, ternyata saya juga bisa berbangga menjadi guru PJOK. Yang sedih dulu ya. Yang sedih dulu ternyata sudah terurai di sini ya. Ini saya pas juga ngajar kelas 6, saya ngajar di MI Negeri 2 Surabaya ya. Materi kelas 6 yang terakhir kan tentang kesegaran jasmani itu. Saya juga melihat bahwasanya memang murid-murid itu kebugaran jasmaninya itu ya, apalagi pandemi begitu ya, enggak pandemi aja juga belum bagus, apalagi tambah pandemi. Itu menjadi keprihatinan saya dan
terakhir itu pembelajaran terakhir itu saya tetap ke anak-anak itu memotivasi mereka supaya literate terhadap pembelajaran PJOK, sehingga timbul kesadaran mereka sendiri tanpa disuruh untuk tetap berolahraga. Kalau contohkan sama Pak Dito tadi, Eropa sudah maju seperti itu, mereka sudah bisa mandiri, ya. Tidak hanya anak didik ya, anak sendiri juga begitu. Dimotivasi untuk berolahraga kayak gitu. Nah, kemudian juga ketika anak-anak sudah kebugaran jasmaninya seperti itu, saya kan juga diajarkan terkait dengan tes-tesnya tadi. Sama ya, tesnya itu ya TKJI itu. Kemudian saya cari-cari tes-tes yang lain itu apa kayak gitu ya. Dan ini terjawab. Nah, Masya Allah Pak Gito, mudah-mudahan dengan tim bisa menginspirasi kita semua, membersamai kita semua yang tadi kita diminta untuk berinisiasi begitu ya. Kayaknya saya menjadi berada di tempat yang tepat dengan orang-orang hebat ya. Mudah-mudahan guru-guru yang ada di sini, guru PJOK juga bisa menginisiasi yang lainnya. Jadi forum ini tidak berhenti di sini ya, tapi benar-benar menjadi bukti begitu ya, bahwa guru PJOK mempunyai kompetensi yang lebih. Nah, saya sendiri terkait dengan tugas Pak Gito sendiri yang di PPTK dan BB itu ya, itu sendiri bagi kami yang dari Kemenak itu saya juga baru tahu Pak kayak gitu. Oh ternyata ada juga ya istilahnya think tank di situ ya yang bisa memikirkan terkait dengan PJOK sendiri ya, ada desain olahraga dan lain sebagainya, sehingga memang artinya akan relate dengan perkembangan zaman begitu ya, yang mana ternyata olahraga sendiri tidak hanya sekedar pakai okol ya, tapi juga pakai otak. Artinya kita semua nggak zamannya gitu ya, dengan hanya kekuatan otot saja, tapi di sini kita diminta untuk bisa berpikir juga. Nah, dari yang prihatin dengan kebugaran jasmani anak-anak yang kurang bagus begitu ya, saya optimis di sini ya, bergembira karena berada di forum yang tepat bersama guru-guru PJOK yang hebat. Jadi saya berharap hal yang baik ini tidak berhenti di sini Pak Gito dan teman-teman. Kita bisa selalu saling connected ya, kita bisa saling kolaborasi sehingga kompetensi guru PJOK ini bisa setara ya dengan mapel yang lain ya, meskipun secara peraturan begitu ya, kita itu juga di bawah perundang-undangan ya, guru PJOK itu hadir, ada, dan juga harusnya menjadi juga perhatian, tidak hanya matematika atau apa itu ya yang mereka anggap lebih, tapi di sini guru PJOK bisa juga memberikan kontribusi pada negeri ini. Begitu Pak Gito dan guru PJOK yang lain. Pak Tenun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Puja. Kayaknya di Kemenak harus manggil narasumber hebat ini Pak Gito. Betul Mbak Ade. Ya betul kan Pak Biar Gito? Biar tertular pinternya. Iya. Silakan Pak. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Iya, lanjut. Kan tinggal bilang terima kasih saja karena sudah dinyatakan dukungan. Iya. Ibu Desi Dumiyati. Ayo Ibu. Pak Haidir. Ya. Silakan, siapa lagi? Kalau enggak Ibu Desi, Bapak Diki deh, Bapak Diki. Habis itu Bapak Supardanayasa. Mohon maaf Bu Ade, sampai jam berapa ya? Ini kayaknya sudah panjang juga waktunya. Sampai karena Bapak. Iya, karena ada kegiatan lain juga. Oh ya, siap Pak. Pak, mau dibatasi berapa penanya lagi Pak? Kalau enggak, Bu Ade yang atur. aku Bu Ade yang punya hajat. lama-lama Pak. Iya, kalau lama-lama berarti saya pamit dulu aja. Jangan dong.
Ayo Bapak Diki, silakan. Ada lagi? Atau kalau nggak ada jangan dipaksa buat dia. Ibu Lili, ayo Bu Lili, Bu Lili Agung. Itu ngapain dong kalau gitu raise hand? Kepencet. Bisa jadi Pak. Bu Ulin tuh, Mbak Ulin. Pertanyaannya sudah ada di chat, pertanyaannya sudah ada di chat karena ini sekarang ada penelitian. Mungkin bisa di situ. Oh iya, siap tadi Ibu. mau tanya. Ya, sudah saya chat tadi. Iya, Untuk Pak Tito. Mohon maaf. Oke. Dibacakan Bu, mohon maaf saya masih di mobil ini. Iya Pak. Udah banyak timbun ini Pak. Ini ada. Dalam pembelajaran ada kebugaran untuk mengetahui tingkat kebugaran. Apakah siswa mencari dan menentukan unsur kebugaran? Nah, ini siswanya mencari, Pak. Dalam pembelajaran ada kebugaran untuk mengetahui tingkat kebugaran. Apakah siswa yang mencari kebugaran? Oke, Bapak Ibu saya hormati, ada pengembangan kebugaran jasmani kita masukkan itu mulai dari kurikulum berbasis kompetensi dulu, lalu kurikulum berbasis kompetensi, sampai sekarang juga berbasis kompetensi. Kita masukkan salah satu yang penting untuk diajarkan dan dipelajari oleh peserta didik kita adalah pengembangan kebugaran jasmani. Dulu di aktivitas pengembangan, tapi pengembangan apa waktu itu belum jelas. Makanya ketika saya diminta untuk ikut berdiskusi, saya sampaikan, sudah saja yakinkan betul bahwa yang dimaksud aktivitas pengembangan adalah aktivitas pengembangan kebugaran jasmani. Itu harus dipelajari oleh peserta didik. Biasanya pertanyaannya bukan gitu, Bu Uli. Biasanya pertanyaannya, apakah mungkin mereka itu ketemu guru olahraganya, sebutnya kan gitu, hanya seminggu sekali, sementara meningkatkan kebugaran jasmani itu nggak mungkin hanya seminggu sekali. Kalau gurunya prosedural, mekanistik, nggak kreatif, ya sudah nggak mungkin dan selesai. Tetapi begitu guru kreatif, gurunya bervisi pada meaningful learning, berorientasi kepada manfaat apa yang akan didapat oleh peserta didik, maka dia akan menyampaikan dengan sangat jelas dan baik, nak, kebugaran jasmani itu penting loh bagi kalian, untuk apa? Jelaskan semuanya. Sehingga kalian harus melakukan ini dengan atau tanpa bimbingan Bapak dan Ibu guru. Apakah itu bisa murid-murid sekarang? Tentu saja bisa. Apakah Bapak dan Ibu perlu bukti? Kalau perlu bukti, buktinya adalah Bapak dan Ibu yang sekarang ini hadir di seminar ini. Kok kita mau ya capek-capek? Alasannya apa ya? Karena dulu kita diajarkan oleh guru kita bahwa kebugaran itu penting. Makanya sekarang kita masih latihan kebugaran. Kecuali gurunya sendiri pun nggak melakukan itu gitu. Makanya perutnya udah pada gendut-gendut gitu. Jadi itulah yang kemudian kita tularkan. Kebugaran jasmani itu penting, manfaatnya adalah sehingga mereka dengan atau tanpa ketemu gurunya yang seminggu sekali itu, mereka tetap melakukan itu. Apakah ada cara lain? Tentu saja ada. Kan Bapak dan Ibu belajar project based, apalagi Bu Ulin tuh, instruktur K13 gitu kan, narasumber K13, project based gitu. Ketika project, berpikirnya hanya barang, hanya benda yang nanti dihasilkan. Enggak dong. Kalau project based itu orientasinya adalah kebugaran jasmani, mereka diminta mendesain program latihan kebugaran. Oh, program latihan kebugaran berarti kepelatihan itu gurunya aja nggak bisa. Bukan. Yang sederhana saja.
Nah, untuk melatih kekuatan itu prinsipnya adalah frekuensi, intensity, time, dan type. Frekuensinya seminggu berapa kali? 3 kali. Intensitasnya apa? Dari sedang ke berat. Terus kemudian time-nya dalam satu durasi latihan itu, dalam satu kali pertemuan latihan itu paling tidak 1 jam. Lalu kemudian tipe latihannya ya kekuatan otot itu misalnya push up, sit up, terus kemudian squat, dan lain-lain. Ketika mereka dipahamkan untuk itu dan tahu, mohon maaf, dipahamkan untuk manfaatnya apa, lalu kemudian cara melakukannya seperti apa dengan prinsip fit tadi, dan kemudian cara mengukurnya seperti apa, terus kemudian kita paksa dengan individual program, kan kita belajar Muskamosten tuh ada namanya individual program. Maka mereka dibuatkan program oleh guru yang rajin, mohon maaf yang guru malas nggak usah diajak ngomong, yang rajin gitu dibuatkan programnya gitu, mereka tentu akan melakukan itu. Pak, nanti mereka bohong, berprogram individual nanti mereka bohong-bohong. Apa iya ketika kita sebagai seorang guru bicara tentang kebugaran jasmani kita bisa dibohongi? Nggak akan bisa. 3 bulan kemudian ketika diukur itu datanya pasti ada peningkatan bagi yang melakukan. Bagi yang tidak melakukan tentu tidak ada peningkatan. Ketika tidak ada peningkatan mereka bohong. Di saat itulah kita membelajarkan sikap, personal responsibility. Bertanggung jawablah pada personal kalian sendiri gitu. Terus apakah itu mereka memilih sendiri? Ya gimana sih? Kok milih sendiri gitu? Kan tadi di awal saja sudah physical fitness related health, physical fitness related skills. Kalau kita bicara KD-KD kita saja, itu sudah bukan saya. Ya sudahlah saya klaim saja itu sudah saya uraikan. Mereka dari mulai sekedar mengenal kebugaran jasmani, komponen kebugaran jasmani di dalam dirinya, terus kemudian bagaimana melatihkan kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan, physical fitness related health, terus bagaimana melatihkan physical fitness related skills terkait dengan keterampilan, terus bagaimana melakukan pengukuran sederhana, terus bagaimana merancang program latihan yang tadi loh, sebelum mandi harus push up 15 kali, diulang 3 set. Setiap minggu pagi harus jogging seberapa kilometer gitu. Kalau gurunya rajin mendesainkan itu gitu, rasanya nggak ada masalah. Yang jadi masalah, guru-guru yang di luar dari acara webinar kita ini, kan banyak yang nggak rajin. Sehingga apa? Sehingga itu hanya mimpi, sehingga itu hanya angan-angan, sehingga itu nggak mungkin. Semuanya serba nggak mungkin akhirnya. Itu sudah ada, Ibu. Itu sudah ada. Mereka itu diberikan materi oleh gurunya. Nah, ini loh prinsip-prinsip latihan itu. Untuk melatih daya tahan itu lama, berulang-ulang. Kardiorespiratory itu tidak mungkin seminggu sekali, paling tidak dia 3 kali. Kenapa? Karena secara fa'ali itu kan cerita-cerita seperti itu guru penjas di negeri ini tahu semua harusnya. Kenapa? S1 paling tidak kualifikasinya. Kok saya belum pernah dengar itu? Ya bukan salah saya. Kalau belum pernah dengar itu, ya yang salah yang nggak dengar. Ya mari kita belajar lagi yang banyak gitu. Jadi Bu Lin, sudah disediakan itu semua menunya. Menunya ada di mana? Di kompetensi dasar yang harus mereka penuhi. Bagaimana dengan CP? Sekarang kan sudah ganti CP, Pak. Jangan ngomong kompetensi dasar lagi gitu. Uang CP juga saya nyusun kok. Saya masukkan ke mana? Selain keterampilan gerak, pengetahuan gerak, juga pemanfaatan gerak. Pemanfaatan gerak itu dibuat 2. Yang satu apa? Pengembangan kebugaran jasmani. Satu lagi apa? Pola perilaku hidup sehat. Kok gitu hafal gitu? Saya ngetik, Pak. Ibu. jadi memang dituntutkan sebagai capaian pembelajaran. Dan itu mulai kapan? Mulai dari di SD. Sampai kapan? Sampai di SMA, SMK. Bagaimana dengan ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah? Ya kan tinggal ngikut. Kecuali Kementerian Agama mau membuat sendiri gitu. Tapi kalaupun ikut dan membuat sendiri, toh sama orientasinya.
Begitu Ibu Bapak yang saya hormati. Jadi semoga itu bisa menjawab Ulin. Oke, lanjut Bu Ade. Dari Bapak Tony ini Pak, ada Pak. Tanya, Ya, silahkan. kendalanya di TKJI sama TKSI apa? Terus masalah pasar sarana. Gimana Pak? Perlengkapannya mungkin ya. Oke, kendalanya apa? Yang tahu kendala itu Bapak dan Ibu. Yang tahu kendala ini akan bisa dijalankan atau tidak bisa dijalankan, itu Bapak dan Ibu. Tapi kemudian di TKSI ini, saya ulang sekali lagi. Tapi di TKSI ini dikembangkan berdasarkan apa? Berdasarkan karakteristik peserta didik, dan bahkan bukan hanya karakteristik peserta didik, karakteristik setiap sekolah. Sehingga menyadari hal tersebut, maka kita misalnya melakukan chin up, pull up, itu kan harus punya 2 tiang besi dan kemudian 1 palang besi. Itu kan kalau hanya dibilang di sekolah yang mendingan gitu kan, oh alah gampang itu gitu. Tapi kan kemudian menjadi mahal di sekolah-sekolah yang mohon maaf gitu, kemampuannya terbatas. Sehingga pilihannya pada apa? Jangan lakukan itu dong. Buatlah saja palang yang diletakkan di 2 kursi, sehingga sambil tiduran, mereka melakukan chin up. Apakah itu juga bisa mengukur kekuatan otot lengan dan bahu? Ya tentu saja bisa. Ketika itu pilihan lebih murah, ya lakukan itu. Apakah TKSI menyediakan itu? Ya iya. Gitu Pak Sony. Pak Sony Bapak Tony nih. Jadi kita sudah mengantisipasi itu. Kita buatkan alternatif instrumen yang banyak, misalnya daya tahan gitu. Kalau pakai metronom kan mahal, beli metronomnya gitu. Nggak ingat bahwa sekarang itu di setiap orang udah punya HP, setiap grup punya HP. Di dalam HP itu kalau di googling gitu, metronom, itu keluar metronomnya, ada mesinnya bunyi tik tak tik tok tik tak tik tok. Itu udah harus beli metronom yang, nah itu kan kita berusaha untuk mengakali itu. Blip test kan dulu harus ada kaset, ada kompo gitu. Sekarang HP dicolokin aja ke speaker aktif. Terus Mbak nggak punya itu gitu. Aduh ya Allah, jangan pura-pura miskin gitulah. Jadi artinya kita sudah mengantisipasi hal-hal sedemikian rupa. Makanya Bapak dan Ibu gitu, kemarin kita pergi ke berbagai daerah, kita lihat langsung kondisi-kondisi sekolah itu. Ada sekolah yang halamannya cuma 20 meter kali 4. Gimana gitu mau tes yang 400 meter lari. Sehingga perlu apa? Ya kalau yang seperti itu nggak perlu yang 400 meter lari dong. Untuk mengukur daya tahannya berarti menggunakan apa? Menggunakan step test. Step test itu kan perlu bangku. Bangkunya Pak mahal. Masa sekolah nggak punya bangku? Ukurannya Pak tingginya, ya Allah, kan itu bisa diakali. Keluar saja ada trotoar gitu. Ya. Artinya banyak. Halo, ya. Ya Pak. Ya, gitu jawabannya. Lanjut. 10 menit deh. 10 menit terakhir ini Pak. Ya. Ayo. Sudah kayaknya fix. Silakan, ada yang mau bicara langsung boleh, dibacakan juga boleh. Kita on kan. Aja, Bade. Ya Pak. Oke, Din mau nambahkan? Halo, mohon maaf, sebentar saja. Ini Pak Hari Santoso. Ini ngurusin JP lagi, 3 JP, 35 menit. Nggak mungkin kebugaran. Kalau panjenengan tadi, gurunya hanya guru mekanistik, mengajarkan sesuatu hanya berpatokan pada JP, tidak berusaha kreatif untuk berprogram individual, untuk self-check, memberi PR, memberi tugas gitu, itu ya sudah, selesai sudah. Mendingan nggak usah ada itu kebugaran jasmani. Karena nggak akan bisa mendapatkan efek apapun dari latihan yang kita lakukan 1 kali dalam 1 minggu. Tetapi kalau gurunya kreatif, membuat desain berprogram individual, didahului dari apa?
oh daya tahan peserta didik saya ini rata-rata kurang. Maka latihan yang perlu dilakukan adalah ini. Saya PR-kan. Mereka takut bohong. Kalau takut bohong, diuji 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan mereka tidak melakukan, pasti hasilnya jelek. Guru Penjas tidak bisa dibohongi karena ada data. Oke? Dan nggak ada yang menyalahkan guru. Saya itu guru. Saya mengerjakan sesuatu ini, saya membela guru. Kenapa? Ini hanya bentuk bantuan, fasilitasi, ketika kita kesulitan, ini loh caranya gitu. Tapi juga guru harus fair bahwa ada juga loh guru-guru yang tidak mau mengerjakan itu. Padahal di S1 sudah belajar. Jadi memberi PR itu seolah-olah, memberi tugas itu seolah-olah ya hanya gini aja. Tugas kalian di rumah adalah ini. Enggak dong. Tugas yang benar adalah kalau peserta didiknya dirasa belum mampu, dibantu dengan cara apa? Push up 5 kali, 15 kali sebelum mandi, diulang 3 kali. Itu ditulis oleh gurunya. Sehingga peserta didik melakukan itu. Kalau takut bohong, nanti diuji. Pasti meningkat kekuatannya setelah 3 bulan. Seminggu berapa kali? Lakukan 3 kali. Tapi kan kita juga mesti ngakui bahwa ada guru yang tidak melakukan itu gitu. Nah itu jangan terus dibela. Wah itu nggak ada nyala-nyalain guru. Seolah guru disalah-salahin aja gitu. Nggak ada orang nyalain guru. Kita kan fair saja gitu. Kita fair, kenapa? Memang masih ada kan. Kalau yang ada di ruangan ini ya tentu enggak. Itulah. Betul ya ada Pak. Oke. Jadi jangan salah paham. Saya bekerja ini untuk justru mengadvokasi guru. Bahwa tapi ada yang perlu diungkapkan, ada kekurangan gitu. Ya mau ya jujur saja gitu. Betul. Oke, lanjut. Ya Pak Santoso, atau ada teman mau langsung nggak apa-apa di on kan mikrofonnya ya, mute kan langsung. Wawan, Pak Wawan, silakan. Silakan. Terima kasih Pak. Kenalkan nama saya Wawan Setiawan dari SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Kita pernah bertemu di PMPTK Penjas BK. Salah satu NS kita, Pak Sekendaryana, pernah mengemukakan sebuah TKJI dari versi Excel-nya. Saya lihat mohon maaf Pak, mohon maaf siapa si narasumbernya? Pak Sekendaryana Pak, SMA 1 Cikembar. Oke, lanjut Pak. Nah, beliau tuh hampir sama seperti tadi format TKSI yang Bapak buat. Formatnya ada antropometri, kemudian ada skor indeks gizi, dan mengukur ada hampir 6 komponen kebugaran jasmani. Nah, saya ingin nanya, kalau dari format yang Bapak buat untuk TKSI, ada berapa komponen yang akan diuji? Apakah ya, komponen itu berlaku untuk semua fase? Atau misalnya kami yang di SMK, misalnya lebih banyak lagi komponen yang diukur? Terima kasih, Pak. Oke, Pak Wawan. Yep. Gini, saya tadi sudah saya sampaikan bahwa ini banyak orang yang mengembangkan ini. Tapi kemudian tahap-tahap pengembangannya, R&D-nya akan seperti apa? Jadi research and development-nya akan seperti apa? Kalau Pak Asep, teman baik saya itu melakukan, jangkauannya akan seperti apa? Kenapa? Karena prinsip pengembangan instrumen R&D, penelitian R&D itu, semakin banyak sampel, maka akan semakin baik kualitas instrumen yang akan dihasilkan. Itu jaminan sudah. Nah, apakah ini sama atau berbeda gitu? Bisa saja sama, bisa saja berbeda. Apakah ide ini dari Pak Asep? Mungkin saja iya. Mungkin saja iya. Apakah Pak Asep juga pernah mendengar ide ini dari kami? Mungkin saja juga iya. Artinya kita tidak klaim siapa yang duluan, siapa yang belakangan, siapa yang lebih, siapa yang kurang gitu. Kita ini yang penting niatnya hanya ingin membantu memfasilitasi para guru. Niatnya hanya ingin didasarkan pada empati tadi, ini ada yang perlu diperbaiki loh. Niatnya hanya ingin, nah itu loh, yang penting niat itu. Bahwa kemudian ada kesamaan dan segala macam gitu, saya tidak perlu risau dengan itu. Wong Pak Asep juga sering berdiskusi dengan saya. Ketika ada sesuatu yang saya tidak tahu juga saya akan tanya Pak Asep. Atau ke siapapun.
yang pernah mengembangkan ini. Saling kolaborasi, Pak ya. Saling berbagi. Bagaimana dengan di SMK atau di SD? Yang enggak, tapi yang diukur bisa saja berbeda. Kenapa? Karena ada physical fitness related skills yang mungkin saja lebih penting di SD, tapi physical fitness related health mungkin saja lebih penting di SMA, SMK, atau sebaliknya gitu. Itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa dipilihkan instrumen untuk TKS itu. Lalu kemudian berapa banyak yang disediakan oleh Penjas BK gitu. Kami memvalidasi 20 instrumen, Pak. Ketika Bapak tidak bisa melakukan dengan tes A karena keterbatasan sarana prasarana, Bapak dan Ibu punya alternatif untuk melakukan tes B yang sarana prasarananya lebih mudah. Tapi sudah kami validasi, sudah ada jaminan bahwa tes itu valid. Nggak percaya saja, saya nggak percaya gitu. Kalau nggak percaya, yang gawe dewe, ya buat sendiri, ya buktikan, tunjukkan kepada halayak sampelnya paling tidak 1.800 orang. Untuk penentuan norma paling tidak 4.000-an. Nah, buktikan itu gitu. Oke? Clear Pak Wawan ya, jadi nggak ada masalah dengan itu. Lalu ada pertanyaan dari Pak Ade Aib Saifullah nih, sekalian ngomong saya baca. Pak, berat badan segala macam, berat badan besar, ya iya, justru berat badan itu adalah bagian yang diukur, yang namanya physical fitness related health. Salah satunya adalah komposisi tubuh. Ketika komposisi tubuhnya besar, berat badannya berlebih, itu berarti derajat kebugaran jasmaninya untuk physical fitness related health-nya berarti kurang baik. Maka perlu apa? Perlu diperbaiki dengan cara apa? Menurunkan kandungan lemak yang ada di tubuhnya. Itu ada di dalamnya gitu. Makanya mari kita belajar apa sih physical fitness related skills, apa sih physical fitness related health gitu. Oke. Ini ada yang nanya kenapa layarnya nggak muncul gitu. Daripada saya muncul suaranya nggak keluar. Betul. Oke, satu terakhir. Ayo, satu terakhir kesempatan. Bisa Pak Lukman itu. Pak Lukman. Ya, Luke, silakan. Silakan Kawan saya ini, senior saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih senior saya ganteng nih, yang paling ganteng sejauh ini. Wah. Kalau kita ininya giginya nggak ada nih. Mohon maaf ya, pakai masker karena penerapan prokes. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Moderator, Pak Sugito, dan kawan-kawan semua. Saya sangat senang nih bergabung nih. Ini mungkin pertama kali saya gabung untuk membahas masalah ini. Saya tadi mohon maaf juga kelewatan karena ada kelas jam yang sama, di awal ikut, setelah itu ada kelas, dan sekarang baru bisa bergabung lagi. Ada yang skip, tapi memang masalah ini tahun seingat saya 2012 saya sudah bikin tuh Pak Gito. Jadi komparasi antara kurikulum kita terus kurikulum luar. Dan dulu kalau nggak salah saya pakai yang di Singapura ya, itu terus sama dari British, saya coba compare. Memang untuk itu kalau kita terapkan mereka itu jadi sangat sulit, karena mereka pun melakukan dari kurikulum luar itu berdasarkan dari culture setempat gitu. Jadi program mereka nggak mungkin kan kalau misalnya harus mengadakan tiket yang misalnya sangat bagus di India tapi di kita enggak. Nah, cuman memang ini juga jadi menarik. Saya sayang banget tadi miss masalah ini karena sekarang masih banyak perdebatan tuh. Kalau kita bicara physical fitness kan, ya tadi ada yang bertanya komponen-komponennya itu macam-macam. Ada yang paling kecil 5, ada juga referensi lain bilang 7, ada 9 dulu kita di kampus 9. Tapi sekarang kita lihat lagi ada yang 11, ada yang physical related, health related, sama skill related juga itu ada beberapa perdebatan. Nah, ini yang sebenarnya kita tunggu dari
tempat Mas Gito untuk gimana caranya meramu. Ini kan bagaimana meramu memang dengan, karena kalau kita paksakan rubriknya, anak-anak keteteran. Saya pernah dan sangat setuju sekali kan dengan Pak. Contoh misalnya kalau kita untuk melakukan blip test nggak ada, kita bisa di sama tenis test atau Harvard test atau Cooper atau BLP gitu. Nah, tapi kan yang harus diseragamkan karena kan kita nggak bisa bicara sekolah ini sama sekolah yang lain kan alat yang ini dan alat lain berbeda. Ini makanya menarik dari 2012 saya sudah coba komparasi itu, mana sih yang paling efektif buat anak, yang buat anak-anak. Nah itu kalau kita searching, nah kemarin kebetulan saya juga sempat ikut pelatihan dari luar salah psikologi fitness ini, bahwa memang masalah kita tuh salah satunya di situ tuh yang terbang. Sementara kalau kita ngomong kayak tadi obesitas di Singapura di mana-mana, ya mereka punya program spesial. Kita kan paling cuma berapa menit dalam seminggu. Jadi untuk ngejar teorinya aja udah udah ya for fun gitu kan, lebih pada yang itu ini konsep seperti ini yang saya benar tuh sangat menyesal tahu pemaparan jangan-jangan sudah dipaparkan lebih detail sama dan tim gitu. Jadi mohon maaf banget tadi kalau misalnya memang saya tahu mungkin bisa jadi sharing lah. Di tempat kami juga kebenaran kita selalu di saat pandemi seperti ini kita juga bikin program-program yang sifatnya yang aman buat anak. Satu contohnya kita adakan satu program yang tidak menggunakan alat saat pandemi ini. Itu kalau kita bisa tahu namanya motor educability. Nah itu menurut saya tadinya mau sharing sih, tapi ya mungkin lain waktu lah. Intinya begitu Mas Gito, kita berharap sekali ada standarisasi itu sehingga standarisasinya tapi ya disesuaikan ya dengan antara sekolah, maksudnya sisi sekolah juga peralatan yang ada. Jadi kalau memang sudah detail mulai dari tingkat usia SD sampai SMA, terus apa aja tuh kayaknya kita bisa bagi-bagi mungkin program dari pilihan kurikulum luar memberikan pilihan. Oke, silakan ambil materi-materi ini yang dengan keadaan sekitar. Jadi gitu aja, mohon maaf sekali ini jadi kayak ngomong alur gitu. Saya sebenarnya pengen tahu banyak di sini, jadi bisa bahan buat saya untuk belajar lagi. Terima kasih Mas Gito dan semua. Ya, halo Bu Ade, mau dijawab apa gimana nih? Iya Pak. Cepet dong, kalau gitu langsung silakan Pak jawab atau gimana gitu. Oke, gini aja. Sudah. Oke, gini. Luke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Luke ini salah satu guru internasional schools gitu yang bisa kapan-kapan diundang sebagai narasumber. Tadi sudah melakukan perbandingan kurikulum dan seterusnya. Bapak dan Ibu saya hormati, gini. Ketika kita cerita konsep tadi misalnya gitu, ada 11, ada 6, ada 5 dan seterusnya, itu ada 9 gitu. Itu sangat tergantung dengan seberapa banyak buku yang dibaca, seberapa banyak referensi yang dibaca, seberapa sering dia berkunjung ke internet untuk mencari sumber itu. Artinya ketika orang membaca itu, semakin tahu, semakin banyak bahwa ini perbedaan ini mungkin saja terjadi. Semua orang punya konsep, semua orang punya alasan. Jadi ketika kita merefer pada satu konsep gitu, ya jangan memaksakan terus itu yang paling benar. Kenapa? Karena memang ada juga referensi yang lain. Jadi ya sudah biarin aja berdebat. Semua orang punya konsepnya, semua orang punya punya pendapatnya. Tapi lalu kemudian kita akan di mana? Kita harus menempatkan diri di mana ya pilihan kita gitu. Kenapa? Karena kita sudah diadu-adu sedemikian rupa banyak sehingga saya harus memutuskan saya akan berdiri di mana. Masalahnya adalah orang yang sering kali ngotot hanya ngomong doang gitu, tidak dibekali dengan konsep yang cukup, tidak dibekali dengan referensi yang cukup. Intinya seringkali hanya menyalahkan orang lain. Padahal yang dia baca baru hanya satu gitu. Kan banyak sumber-sumber yang lain. Jadi biarkan saja yang berdebat itu berdebat. Kita memposisikan di mana sesuai dengan prinsip yang saya akui, yang saya yakin itu yang benar. Yang jadi masalah itu kan yang ikut berdebat tapi sebenarnya tidak punya referensi yang cukup.
Jadi kecenderungannya hanya memaksakan kehendak, satu. Yang kedua, kita ini seringkali hanya berdebat di tataran konsep, tapi sebenarnya action yang dilakukan apa? Nggak ada. Jadi cuman kalau lagi ketemu, kalau lagi di forum apa segala macam gitu kayak iya mengerjakan sesuatu yang banyak gitu. Sebenarnya yang lu kerjain apa gitu? Nggak ada. Nah, justru Pak. Saya berpikir justru begini. Oke, iya berdebat. Oke, iya bahwa kita berbeda pendapat gitu. Tapi kemudian di antara yang kita perdebatkan itu sedikit saja yang bermakna bagi orang lain, bagi peserta didik kita. Kalau di tataran kita semua yang ada di forum ini, yang bermanfaat bagi teman-teman guru kita, yang mana nih? Ketika melakukan sedikit, terus apakah semuanya harus berubah dan sama dengan kita? Yang enggak. Ketika kita punya sedikit, bisa mempengaruhi orang lain itu kemudian berubah sebagaimana yang kita mau, dan itu adalah baik, gitu. Lakukan saja itu. Saya tidak bisa memaksakan 227 orang yang sekarang ini hadir gitu. Semuanya akan menjadi harus ideal seperti ini. Nggak mungkin. Ada 2-3 orang cukup bagi saya. Karena 2-3 orang itu sebenarnya mereka punya 1.000 murid. Udah 3.000 tuh. Yang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Lalu kemudian perbandingan kurikulum. Iya, memang kita berusaha untuk meramu itu. Berusaha untuk meramu itu semua sesuai dengan apa? Karakteristik peserta didik kita. Terus tadi distandarkan. Kalau nanti distandarkan gitu dan diberikan pilihan gitu, nanti kepentok dengan apa? Sekolah-sekolah yang bagus, sekolah-sekolah yang hebat kan memiliki fasilitas yang cukup. Jadi silakan menggunakan yang baik, yang memang memadai. Tapi ada juga sekolah-sekolah yang mohon maaf gitu. Tadi loh yang saya contohkan, ketika kami sudah di satu daerah gitu, ternyata nggak memungkinkan untuk melakukan itu, sehingga kita perlu alternatif. Tapi kemudian bahwa TKSI ada paketnya sendiri, itulah yang kami lakukan. Penentuan paket itu apa yang dilakukan gitu? Paket itu dilakukan kenapa? Berdasarkan kepentingan, kebutuhan mereka itu sedang belajar apa di tahap itu, sehingga perlu didukung dengan apa? Didukung dengan komponen kebugaran jasmani yang itu gitu. Terus instrumennya yang mana? Instrumennya yang kita validasi yang valid, reliabilitasnya tinggi. Dasarnya apa? Angka, data. Jadi kita tidak serta-merta mengklaim, coba sekarang, oke gitu tanya. TKJI itu kenapa sih dulu lari 400 gitu? Siapa yang sekarang bisa jawab? Udah nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Ya, pengembangnya udah nggak ngaku lagi, bukan nggak ngaku lagi. Pengembangnya nggak tahu di mana siapa gitu, udah nggak tahu kita. Tapi kalau sekarang, kenapa dipilih ini instrumennya gitu? Datanya ini loh, tingkat validitasnya yang tinggi, reliabilitasnya tinggi. Terus secara ekonomis bagaimana? Itu nggak perlu mahal-mahal, itu hanya cukup dengan bangku. Kenapa? Orang hanya diping kok. Misalnya seperti itu. Jadi ada alasan-alasan yang memang akhirnya dipilih untuk paket itu gitu. Sudahlah begitu. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Dan saya mohon maaf sekali lagi tidak ada niatan apapun gitu mengklaim bahwa ini yang terbaik, enggak. Ini hanya kita lakukan sebagai upaya memfasilitasi guru-guru didasarkan pada apa? Keprihatinan yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi empathize. Tapi kalau kemudian ini tidak berguna, tidak bermanfaat gitu, ya kita nunggu yang ada bermanfaat. Tapi paling tidak ada yang inisiatif untuk itu. Bahwa ada ide ini yang sama segala macam gitu, ya nggak ada masalah juga. Kalau ini saya boleh ceritakan gitu, ada juga loh yang mohon maaf gitu, kita mintai tolong untuk menjadi sesuatu di tempat kita, tetapi justru sudah keluar duluan. Ide dari kita ini justru sudah ada duluan, dikerjakan oleh beliau gitu. Apakah terus ini, enggak itu niru ide kami, itu enggak boleh. Ya enggak lah. Semakin banyak orang yang melakukan ini, tujuan orientasinya adalah bukan jual aplikasi, bukan mengambil untung sendiri gitu. Kenapa enggak kita lakukan? Umur saya kan enggak lama lagi sih. Ya elah. Jangan Pak, lama Pak. Sebagai Widya Suara, sebagai pegawai negeri enggak lama lagi. Jadi kira-kira kita semua yang ada di sini bisa kita tinggalkan apa? Paling itu aja. Terima kasih Pak Ketua, mohon maaf sekali Bu Ade, Bapak Ibu sekalian, setiap saat, setiap waktu kita bisa berdiskusi untuk apapun demi kebaikan peserta didik kita. Saya akhiri, nggak usah ada closing statement ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Pantun Pak buat Bapak Pak. Terima kepala satu ini. Jalan-jalan ke Gorontalo, singgah sebentar ke Bali. Terima kasih Bapak Gito atas ilmu TKSI, bermanfaat sekali. Terima kasih banyak Bapak Gito. Maaf Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, sudah antusias. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan. Mungkin bisa nanti japri Pak Gito, dia sangat welcome banget menerima pertanyaan-pertanyaan dan menjawab, memberikan solusi ya. Mungkin saling sharing, kolaborasi. Kita sudah sampai di penghujung acara karena juga sudah mengingat sudah mau asar ya. Luar biasa sekali antusiasnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat. Recording stopped. Untuk Bapak Gito selaku narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk